2025 sebagai berikut. Poin 16. Ibadah rutin PIB, pegawai gereja, honor, tenaga pemberdayaan dilaksanakan pada hari Senin 27 Januari 2025 pukul 8 pagi. Untuk sementara ditiadakan karena Hari Raya Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Atas perhatian dan harap maklum. Poin nomor 17, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 27 Januari 2025 pukul 9 pagi di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan firman Penatua Dr. Andes Hendrik Lebang Emin. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 18, berita jemaat. Rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2025 pukul 9 pagi di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Karena itu diharapkan Koordinator Komisi dan OIG Jemaat Rantepao mempersiapkan laporan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024 dan rencana program dan anggaran tahun 2025. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 19, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Octavianus Pasolang atau Om Topik di Babun Lakbo dilaksanakan pada hari Senin 27 Januari 2025 pukul 17 atau jam 5 sore. Ibadah penghiburan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 21, bagi warga jemaat yang ingin menggunakan gedung pelayanan Bunga Lalan untuk kegiatan rapat atau acara ulang tahun dan lain-lain bisa menghubungi pengelola gedung, yaitu pertama Ibu Jenny Sinda, nomor HP tertera Ibu Diaken Helba Rundu Padang dan Bapak Anugrah Yunus Rundu Padang. Warta jemaat tambahan dan informasi lengkap Bapak Ibu bisa membaca di dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pagi? Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Berhimpun menghadap Allah. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang dengan kuasa kasih-Nya memeliharakan kehidupan kita. Kuasa rohnya juga yang menggerakkan kita datang berhimpun saat ini mengalami perjumpaan dengan Dia. Dalam mengalami hadiratnya, hendaklah mata semua orang tertuju pada Yesus. Sebagaimana tema yang menuntun kita dalam ibadah ini. Kita berdiri memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memuji
dari PKJ 4 bait yang pertama dan bait yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih Allah dalam Kristus yang penuh rahmat, kasih dan pengertian beserta kamu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Meyakini kasih dan rahmat Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita tunduk kepala di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita masing-masing mengakui dosa kita. Mari kita hening sejenak. Tolong ya Allah, kasihanilah. Ampuni
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian dari pertama Korintus pasal 12 ayat 24b sampai 25. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 19. Mazmur 19 akan dibacakan secara puitis. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya.
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat matanya bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kamala Biranna Puang. Mari Bapak Ibu kita siapkan bacaan firman Tuhan dari Nehemia pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Pertama Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 20. Setelah bahagian firman Tuhan terbentang di depan kita, mari sebelum kita membaca dan mendengarkannya kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan kami alami. Sehingga di hari Minggu, hari yang kau kuduskan ini, kami boleh dipersekutukan kembali untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus, bahkan bersama dengan orang tua kami dan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming.
Firman-Mu akan diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, agar kami mampu memahami kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nehemia pasal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkiah, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Saharia, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanam, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikian firman Tuhan. Pertama Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota,
tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi pepercahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menempatkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah semua rasul atau nabi atau pengajar, adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Haleluya. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 20. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ,
dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Syabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang indah ini, bahagian firman Tuhan menjadi pokok perenungan kita dari Lukas 4 ayat 14 sampai 20, diberi satu tema, mata semua orang tertuju pada Yesus. Mintu mata mentironasang lako Yesu. Saya ingat dulu waktu saya masih di SD, ada seorang guru kami, kebiasaannya supaya anak-anak itu selalu tertarik melihat ke depan, dia sering membawa sesuatu yang agak aneh dan ditaruh di meja. Dan ternyata setelah beberapa waktu lamanya kami bertanya, kenapa Ibu Guru sering membawa yang seperti ini? Dia katakan, saya selalu pakai untuk mengumpan kalian, supaya setiap kali kalau kalian ribut, kalau ada yang tidak memperhatikan ke depan, lalu kemudian saya angkat dan saya tanya, apa ini? Dan semua katakan, oh misalnya itu burung, itu telur, dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana supaya semuanya fokus dan memperhatikan kepada Ibu Guru yang ada di depan mengajar kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pepatah Arab yang mengatakan, lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang sampaikan. Pepatah ini mengajarkan supaya orang memperhatikan apa yang disampaikan,
bukan siapa yang menyampaikannya. Artinya ialah siapapun boleh memberikan nasihat, atau siapapun boleh menyampaikan kebaikan. Artinya bahwa dalam menilai sesuatu sebaiknya, perhatikan apa yang disampaikan, bukan orang yang sampaikan. Dakne ditiru tu tahun na kumua ya te tahun na tema tuara ka mangura raka ma danggo raka ma kumis raka, tapi perhatikan apa yang disampaikan. Artinya dalam memberikan nasihat, perhatikan apa isinya. Sekalipun Bapak Ibu saudara-saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam banyak hal seringkali juga yang terjadi ialah siapa yang sampaikan, bukan apa yang disampaikannya, tapi siapa dulu dong yang sampaikan. To bisa siaraka diperangi, to ke buku siaraka tukada napokada lalu tondok. Susinda keden kada di pokada, misalnya kalau waktu dia misalnya bupati atau camat, pasti didengar dengan baik oleh masyarakat. Tetapi setelah dia tidak menjabat, entah sebagai bupati, entah sebagai camat, entah sebagai kepala lembang, lalu kemudian tiba-tiba dia tampil berpidato, pasti nak kuah siapa lu ini? Dalam kapasitasmu apa, lalu kemudian tiba-tiba berdiri di depan kami? Sekalipun hal yang baik yang disampaikan, kadangkala orang bertanya, kadangkala orang memperhatikan siapa yang sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata semua orang tertuju pada Yesus. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa mata orang tertuju kepada Yesus? Siapakah Yesus itu sebenarnya di kalangan orang-orang yang hadir dalam rumah ibadat pada waktu itu? Padahal kalau diperhatikan, ternyata ketika Yesus tampil dalam rumah ibadat atau dalam sinagoge, rumah ibadat orang Yahudi, Yesus belum pernah melakukan mujizat. Tetapi pada saat itu, setelah Yesus menyampaikan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, semua mata tertuju kepada Yesus. Pasti mereka bertanya dan bertanya, siapa gerangan? Memang kalau diperhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan, memang terjadi hal yang luar biasa, yang pasti membuat orang bertanya-tanya, kenapa terjadi yang demikian? Padahal kalau orang lain yang dibaptis, tidak ada tanda-tanda seperti ini. Misalnya disertai dengan tanda alam, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, lalu ada suara ilahi dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tentu dengan hal-hal yang seperti ini, orang lain atau orang banyak sudah mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya orang ini? Ternyata dia bukan orang biasa-biasa saja. Apalagi setelah itu lalu kemudian Yesus pergi ke padang gurun, dia berpuasa 40 hari lamanya. Lalu kemudian dia dicobai iblis 3 kali, tapi dia tidak pernah tunduk kepada iblis. Nama Yesus semakin dikenal di mana-mana. Atau dalam bahasanya anak muda sekarang ini, Tuhan Yesus semakin viral. Wih, dia hebat. Dia sudah lapar, ditawari iblis, kalau kau betul-betul anak Tuhan, jadikanlah batu ini menjadi roti supaya engkau memakannya.
agar engkau tidak kelaparan. Tapi Yesus katakan, ya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kedua hal ini membuat nama Yesus terkenal di mana-mana. Bahkan ketika Tuhan Yesus ada di Galilea sebagai orang Yahudi yang taat beragama, maka setiap hari Sabat dia datang ke rumah-rumah ibadat atau ke sinagoge untuk beribadah sebagaimana layaknya seorang Yahudi. Dan karena Yesus adalah sosok yang menonjol, lalu kemudian dalam rumah ibadat dia pun juga diberikan peran untuk membacakan kitab suci. Rupanya dalam tradisinya orang Yahudi, biasa 3 orang yang berdiri menyampaikan firman Tuhan. Sama halnya dengan kita dulu, saya ingat waktu saya masih kecil, kalau ada Pontrangki atau Natalan di kampung-kampung, biasa berdiri 3-4 orang berkhotbah malam Natal. Sekalipun kita mengantuk, sekalipun kita tidak makan, tapi khotbah di malam Natal itu disampaikan oleh beberapa orang. Sekalipun peserta ibadah Natal itu tidur dan bangun, mengantuk, tapi khotbah terus disampaikan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, terjadi suatu hal yang luar biasa, bahwa setelah Tuhan Yesus mengajar, menyampaikan firman Tuhan, maka yang dialami oleh Yesus ialah pertama, semua orang memuji dia. Semua orang mengacungkan jempol, luar biasa, luar biasa. Tidak ada duanya dibandingkan dengan pengkhotbah lainnya. Dia adalah pengkhotbah yang luar biasa. Dan setelah peristiwa itu mata semua orang tertuju kepadanya, mereka kagum. Pasti mereka bertanya, siapakah sebenarnya orang ini? Padahal bapaknya kita tahu, Pak Yusuf tukang kayu, ibunya kita tahu, keluarganya kita tahu. Siapa sebenarnya orang ini? Pertanyaan demi pertanyaan muncul sehubungan dengan sosok Yesus yang tampil luar biasa di hadapan orang banyak. Memang salah satu jabatan Yesus adalah guru. Dia adalah guru yang agung. Jadi tidak heran kalau orang memuji dia dan semua mata tertuju kepada Yesus oleh karena dia sebagai seorang guru bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, tapi dia adalah teladan. Apa yang dia katakan itu yang dia lakukan dalam kehidupannya, bukan sekedar mentransfer ilmu kepada orang lain, tapi apa yang dia ajarkan, dia terlebih dahulu telah melakukannya. Beda dengan kita banyak orang. Seringkali orang katakan, iyo, manarang mak khotbah tu majelis tu, manarang mak khotbah tu pandita tu. Tapi kami tahu siapa dia. Dia sering bertengkar dengan istrinya, dia sering bertengkar dengan tetangganya, dia selalu marah-marah, maka membuat orang tidak tertarik. Tapi berbeda dengan sosok Yesus yang adalah sosok yang luar biasa. Apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Dia memberikan contoh dan teladan yang luar biasa, sehingga wajar kalau setelah dia berkhotbah semua mata tertuju kepadanya. Siapa dia? Bagaimana sebenarnya dengan orang ini? Semua mata tertuju kepada Yesus oleh karena yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang membaharui kehidupan umat manusia, firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan yang betul-betul menjadi pegangan dalam kehidupan orang percaya. Dan para pendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, bukan roh-roh lain, sehingga mereka fokus, mereka mendengar dengan baik, mata hati mereka, pikiran mereka terbuka mendengarkan firman Tuhan. Mata orang tertuju kepada Yesus
Oleh karena yang disampaikan oleh Yesus menjawab kebutuhan para pendengarnya, menyentuh kata-katanya. Khotbah atau pengajaran yang disampaikan oleh Yesus mendarat. Apa yang dibaca oleh Yesus pada waktu itu? Jelas dari Perjanjian Lama, Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Semua yang hadir yang bermasalah, yang bergumul, yang menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, mereka semua sadar bahwa itu adalah kebutuhan kita. Kita adalah orang yang tertindas, kita adalah orang yang menghadapi berbagai penyakit, kita adalah orang yang bergumul. Dia berbicara seperti orang yang dikuasai Roh Kudus. Artinya semua yang disampaikan oleh Yesus itu menyenangkan hati orang, sekalipun itu teguran yang keras. Karena semua yang mendengarkan itu bagaikan orang-orang yang dikuasai juga oleh Roh Kudus. Dan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan itu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga setiap apa yang disampaikan oleh Yesus bagi semua orang yang hadir tidak ada yang tersinggung. Malah saya sangat bersyukur sekali dengan firman Tuhan yang disampaikan, menyentuh dalam hati, menyentuh saya. Ternyata kalau kita selalu bertengkar dengan pasangan kita, itu tidak memberikan keuntungan apa-apa, malahan itu akan menggoyang cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga kita. Ternyata bahwa kalau kita selalu marah-marah, itu tidak menguntungkan bagi kita, karena membuat orang lain itu tidak senang sama kita. Ternyata tidak baik kalau kita selalu melakukan hal-hal yang salah, berbohong atau tidak jujur. Jadi memang sangat berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berbicara lalu dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus membaharui kita, Roh Kudus itu selalu mengajar kita pada jalan yang benar. Tapi kalau roh-roh lain yang mengomando kita, maka kita ini akan selalu memperhatikan mungkin kepentingan-kepentingan pribadi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata orang tertuju kepada Yesus oleh karena kabar baik yang Dia sampaikan, kabar yang menyenangkan, kabar sukacita, bukan gosip, bukan menceritakan masalahnya orang, tetapi kabar baik, kabar yang menyenangkan. Oleh karena Dia membela orang-orang yang tidak dibela, Dia berbicara tentang bagaimana menolong orang miskin, bagaimana melepaskan orang yang yang ditahan, bagaimana supaya orang-orang yang tertindas juga bisa dibebaskan. Kalau demikian, mata semua orang banyak yang ada dalam bait Allah waktu itu semuanya tertuju kepada Yesus. Bagaimana dengan kita sebagai warga jemaat yang hadir pada saat ini? Sesungguhnya ketika firman Tuhan itu disampaikan, mata kita tertuju kemana? Mata hati kita tertuju kemana? Mata iman kita tertuju kemana? Pikiran kita tertuju kemana? Apakah seantero kehidupan kita tertuju kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang disampaikan sekarang ini adalah sungguh-sungguh menjadi kebutuhan saya, siapapun kita. Karena ketika firman Tuhan itu disampaikan untuk semua orang, termasuk kami majelis gereja, bukan hanya kepada warga jemaat. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Oleh karena apa?
Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib oleh karena cinta kasihnya bagi kita semua. Sama halnya kalau kita mengenang orang tua kita, kalau kita mengenang ibu kita atau ayah kita, apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal, ya nadem ulang tahun, memang benar kita senang. Tapi sesungguhnya kita misalnya ulang tahun yang ke-50, kita mengenang 50 tahun yang lalu bagaimana ibu kita sangat menderita oleh karena kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Tak bagaimana perjuangannya mama saya dulu 50 tahun yang lalu, pada tanggal itu, bulan itu, tahun itu, dia sangat menderita berjuang bagaimana supaya seorang anak manusia itu saya bisa dilahirkan ke dunia ini. Sehingga saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memakai ibu saya, telah memakai orang tua saya, sehingga saya hadir di dalam dunia ini. Apalagi kepada Yesus, Dia telah mengorbankan segala-galanya. Dia adalah sahabat yang baik, Dia adalah sahabat yang sejati. Semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang tersembunyi di pemandangannya. Karena kita adalah orang yang berdosa, maka Dia rela mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk menebus kita manusia. Maka wajarlah kalau mata hati kita, hidup kita selalu tertuju kepadanya, oleh karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang satu-satunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak dapat kita pungkiri, di dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita. Mungkin dengan kedudukan, mungkin dengan materi, mungkin dengan hal-hal duniawi lainnya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tidak boleh kita bergeser sedikit pun juga dari Yesus. Oleh karena Yesus itulah Tuhan kita, itulah Juru Selamat kita yang telah datang ke dalam dunia menebus kita sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Saya yakin melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus akan menolong kita, akan memampukan kita, sehingga apapun yang mengganggu kita, apapun yang berupaya mengalihkan perhatian kita, mata kita, hati kita, pikiran kita harus selalu tertuju kepada Yesus, bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus selalu melihat kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi di pemandangan Tuhan. Kalau Yesus telah mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib oleh karena dosa-dosa kita, apakah mata kita tertuju kepada Yesus yang tersalib itu? Bahwa Dia rela disalibkan, Dia rela menanggung penderitaan oleh karena dosa-dosa kita. Tapi kita bersyukur Dia telah bangkit, Dia telah menang, sehingga kita sebagai orang yang percaya kepadanya hendaknya selalu menatap kepada Yesus, Yesus yang telah menang, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Teruslah melihat dan menatap hanya kepada Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan baik selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Ungkapan syukur kita pada hari ini dari Mazmur 19 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Sambil persembahan dibawakan, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 363. Kita nyanyikan bait pertama sampai bait yang ketiga, Bagi Yesus Kuserahkan. Hati dan perbuatan
dijalankan. Juga ada natura untuk kita uangkan demi menyelesaikan gedung ini. Gedung ini dibangun oleh kita sekalian. Hal-hal seperti ini telah mendukung. Saya percaya hari ini Bapak Ibu diutus Tuhan untuk terlibat dalam pembangunan ini. Filosofi kita orang Toraja, tok do timbo, melambi tok do karen pun, karen tok do melambi pun. Mari kita taruh harga, mari hati kita melekat kepada Yesus, taruh harga pun tiap perhatian. Nasang Mama Edo, pisang enak, tanda. Taruh harga. Satu kali. Berapa? 101 kali. 101 kali. 2 kali. 103 kali dari selatan. Ya, ini telur bebek. Siapa taruh harga? 101 kali. Tak mau? 200 dari utara 3 kali. Ya, terima kasih persembahkan kembali untuk gedung ini. Taruh harga. Dari tengah 200 dari atas 300 3 kali. Mana Pak? Terima kasih berkat Tuhan. Siapa lagi taruh harga? Berapa dari sana? 300 3 kali. Guru semangat. Siapa lagi? Ya, untuk sekolah minggu kurang semangat di toilet ya. Tak mau? Yang nak tak mau 100 pentalun aku toh tak nak sultama. Wah, ini marwah. Pasti pun ya markisa dan pisang ya, nak Edo dicampur jadi vitamin. Nah, taruh harga 1 kali 100 1 kali 200 3 kali. Oh, kurre semangat Mama Senoko 100 dari utara. Tidak tahu syaratnya dari utara 100 1 kali. Kira di Pasulitama kurre semangat. Oh, todo timbo. Oh. Taimo 100. Oh, wah, itu utara bagian atas ya. 100 3 kali dipersembahkan. Oh,
Ya nata emo aku 20 dako kita ini. Pira? 200 3 kali. Mana kuah? Oh, itu berkat Tuhan. Berkat. Kita diutus untuk menyelesaikan ini. Target kita 3 tahun, mana 1,5. Itu luar biasa, karya Tuhan. Siapa lagi? Tak mau? 50 pentalan aku tahu. Kurang semangat. Mama sena pong ulit kami. Tak tentang painan ni te inan lagi soal menumbah. Kurang semangat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kami. Berita firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami sekalian, bahwa mata sekalian kami anak-anak-Mu akan selalu tertuju kepada Yesus, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam untung maupun malang. Karena kami sungguh percaya di dalam Yesus kami akan selalu bersuka cita, kami akan berbahagia. Kami tidak mampu untuk selalu tertuju kepadamu ya Yesus, kalau Engkau tidak menolong kami. Karena itu ya Roh Kudus, berkenanlah Engkau menguasai kami sekalian, mata kepala kami, mata hati kami, mata iman kami, pikiran kami dan seantero kehidupan kami sungguh-sungguh selalu tertuju kepada Yesus. Oleh karena Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di luar Yesus tidak ada jalan, tidak ada keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan semua yang dilakukan oleh jemaat-Mu melalui persembahan, baik melalui pundi, melalui natura, melalui mengambil bahagian dalam pelelangan natura, kiranya semuanya boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan dan boleh dipergunakan untuk kelebaran firman-Mu di atas muka bumi ini. Pada diri masing-masing kami ada banyak berkat yang Kau berikan. Ajarlah kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Bahkan hidup kami persembahkan kiranya menjadi persembahan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang hadir dalam ruangan ini, yang ada di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada. Ketika mereka bersekutu, beribadah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan hadir menjangkau kami sekalian, sehingga ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati jemaat-Mu, jemaat Rantepau di tempat ini, majelis gereja, pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu, tata usaha, koster, tenaga magang, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan. Engkau kiranya menolong kami Tuhan, karuniakan hikmat
supaya kami mampu melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Demikian pun juga kami berdoa untuk semua pelayanan yang dilangsungkan sepekan ke depan ini, melalui pelayanan di rumah anggota jemaat, melalui ibadah yang akan dilangsungkan, kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik, termasuk dalam pelaksanaan rapat-rapat OIG dan sidang majelis gereja, supaya semua yang kami rencanakan boleh dilangsungkan karena Tuhan yang menolong kami. Berkati panitia pembangunan gedung bunga alalan di tempat ini, segenap warga jemaat, semua yang memberi diri dalam pembangunan di tempat ini, para tukang, sehingga pada saatnya nanti semuanya boleh tuntas. Dan di dalam ruangan ini, di tempat ini, Tuhan yang selalu dipermuliakan. Berkati semua anak dan cucu kami yang masih kecil supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, Tuhan menolong supaya apa yang mereka cita-citakan mereka boleh raih karena kemurahan Tuhan. Demikian pun juga kami berdoa bagi yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi anak cucu kami agar dapat meraih keberhasilan dalam kehidupan mereka nanti. Ya Bapa kami dalam sorga, kami juga terus berdoa bagi para orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, ataupun mungkin hadir di sini. Bapak Hosea Karaeng, Ibu Diaken Yokarni Jerry, Opa Dea, Ibu Deka Tonapa, Bapak Kenny, Nenek Wandi, Ibu Emi Talesang, Ibu Stefani Marina Palimbong, Ibu Yulianti Palamba, Saudara Harun Liling, Diaken Naomi Lepong, dan mungkin masih ada yang sakit tapi kami tidak mengetahuinya. Kami sungguh percaya Tuhan jauh lebih mengetahuinya. Engkau pulihkan dan sembuhkan orang tua kami dan atau saudara-saudara kami ya Tuhan. Demikian pun juga kami berdoa bagi para orang tua kami dalam usia lanjut sehingga tidak mampu lagi datang ke gereja. Nenek Depi, Ibu Maria Sareang, Nenek Lola, Nenek Arman, Ibu Neti Napo Mangiri, Oma Parung, Bapak Samuel Kalak Palamba, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Stin Sambo, Ibu Esther Mangallo, Ibu Francisca Dara, Bapak Palungan, Ibu Ludia Kombong, Ibu Margareta Taruk Limbong, Ibu Ruth Rante, Nenek Yesi, Ibu Maria Bunga, Bapak Musa Tambing, Ibu Marta Tampang, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Marta Lobo, Ibu Yohana Sande, Bapak Pendeta Jaka Parantean, Ibu Maria Kalili, dan mungkin masih ada orang tua kami yang tidak mampu lagi ke gereja. Engkau menjangkau mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk semua anak cucu kami, orang tua kami, rumpun keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan Engkau mengasihi mereka sebagaimana yang Engkau terus nyatakan bagi kami semua. Dalam tugas tanggung jawab kami sepekan ke depan ini, Tuhan menolong kami, karuniakan hikmat, kekuatan kepada kami, supaya kami mampu melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, supaya bangsa kami akan tetap utuh, negara kesatuan Republik Indonesia, dan di dalamnya Tuhan yang terus dipermuliakan. Ya Bapa kami dalam sorga, ini doa syukur kami, ini harapan kami kepadamu Tuhan. Kami sampaikan dalam satu nama yang agung, itulah Yesus Kristus,
Juru Selamat kami. Amin. Jadi berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, jalanilah hidupmu dengan mata yang tertuju kepada Kristus, sehingga karunia Roh Kudus dalam dirimu berguna bagi semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Akan jauhlah seteru
Yesus memberkati.